Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita ya. Channel yang kita di sini saling akrab, saling komunikasi. Antara saya dengan kalian bisa saling mengobrol. Jadi bukan komentar itu bukan saya diamkan, tapi saya jawab. Nah, itulah ciri khas channel kita ya. Kita bisa komunikasi. Oke teman-teman, kemarin setelah kita mendapat rating dari negeri kaum duafa 0/10, nah sekarang kita saksikan bersama-sama komentar dari orang-orang dari negara-negara yang lebih waras ya. Jadi sebenarnya sangat mudah ya untuk menaklukkan kehangatan Indonesia, keramah tamahan Indonesia, sangat mudah bagi orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Sebelum merencanakan datang ke Indonesia, ada baiknya mempertimbangkan beberapa hal ya. Terutama sekali tentang rakyat Indonesia. Rakyat yang mendiami negeri yang akan kalian kunjungi. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ya bagaimana komentar orang-orang dari negara lain tentang negara kita. Oke, kita mulai videonya. 1, 2, 3. It's beautiful. Yeah, that water's so reflective. So cool. If you live here, you are lucky. Like, oh, I'm so lucky. Whoa, that water's so beautiful. What did he just do? Spearfishing. Is that a swing? Whoa, I want to do that. How did he get up there? Fine. Whoa, I want to go here. That's my Amazing. Oh my goodness. I would be too scared to do that. You would. I would want to jump in there. I thought he was about to jump. Me too. You probably could feel a mist of it, water. Yeah. That'd be a fun place to have a picnic. On the bridge. Volcano. Lombok nih. Ini Lombok. Higher than the clouds. Nice guy. Oh my gosh. That is so
pretty. Gorgeous. Goodness. I want to go. I want to go. I want to live there. Oh my gosh, yes. Mommy, what'd you think? My favorite part was when they were hiking and you could see up over the side into this huge valley that was water. I don't know if that was the ocean or a lake, but it was gorgeous. What was your favorite? When the person did a backflip off That swing in the middle of the water? That was so cool. I liked all the parts where they were hiking and then they were like, woo! Because they were just looking at the view. Because all the views were so amazing. What do you think, Sunshine? My favorite part was the same as Big Man, but also the part where the girl, she was next to the fish and then she went up and the fish were closing, like Swimming around her? Yeah. One of my favorite parts was seeing all the kids playing. That's like me as a little kid. I used to play in the water so much and playing with the animals. Man, that just looks so pretty. I am shocked at how beautiful it is. The colors are just so bright. Man, who would love to go visit? Me. Looks amazing. Everyone. I'm coming. kind of. Kind of. All right, Big Man will stay here. Yeah. Thank you for watching our video. Make sure you tell us You're in the welcome. comments below, what did you think about this video of Indonesia? Does it make you want to go? And what was your favorite part? If you like this video, click the subscribe button and hit the bell icon so you get notified when we post new videos, and we will see you tomorrow. Bye! Do your daily lives and play Fortnite. Salam kenal teman-temanku. Oke, hari ini kami mau bicara sedikit kata-kata tentang kami, oke? Kami mau perkenalkan kami. Oke, siapa nama kamu? Nama saya Bennett dan saya 18 tahun. Dan kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Karena saya mau pergi ke Indonesia. Kapan? In 4 bulan. Oke, apa namamu? Namaku Leonard. Dan siapa namamu? Nama saya Gerrit. Dan kenapa kamu mau pergi ke Indonesia? Saya mau pergi ke Indonesia karena orang Indonesia senyum banyak. Sepanjang hari. Kalau kita berbicara Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia karena saya cintai budaya di Indonesia, oke? Tulis di komentar karena kamu suka 3 raksasa Jerman dan mungkin kami akan bertemu di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Indonesia itu Nah, aneh. ini Malam pertama Ipivan aja ya, saya sampai orang di Malaysia. Indonesia, saya udah merasa aneh karena malah ada suara keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia kami membahas apakah suara itu keke itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjat-panjat di di atap warung dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut jatuh terus jatuh ke dalam piring saya pasti jerit. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5.000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau mak express itu cuma 12.000, itu murah meriah. Itu bikin saya bikin saya seneng loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari kerana bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akademik, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi, itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang itu laundry ya, ketukar ya. gitu. Jadi saya juga sering itu. Tahun ini saya udah kumpulin itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya.
Speaking of pekerja, ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chickennya, terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Karena karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, oh karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh. Kerana di tetangga, di antara jiran-jiran ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia itu gak ada istilah kayak gini. Saya gak tahu sih kalau di Malaysia gak ada apa ya, ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya, kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus saya diminta oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya, kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua jiran, ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, yang mau lihat Upin, lihat Memeh bisa ke sini gitu. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru. Itu kayaknya apa ya, kemarin saya KKN. Itu saya juga harus dilaporkan. Udah ditulis surat, terus dilaporkan ke apa ya, ke gubernur. Terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin. Biar apa ya, biar dijaga gitu loh. Ya, itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Kalau Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung berapi. Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada 6 gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. Kerana di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, gunung berapi yang lain lagi. Gunung berapi di mana-mana. Bahkan dari kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSP. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya, itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi gitu. Mula-mula kami mahasiswa Malaysia kaget banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya lihat kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya, kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia santai itu ya, emang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa bumi gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Oke gitu teman-teman ya. Namanya Ivy ya, Ivy Pan. Orang Malaysia. Kalau nggak salah saya dari Penang ya. Dia mahasiswa UGM. Mahasiswa kedokteran gigi UGM. Nah beginilah tanggapan kalau orang waras pergi ke Indonesia. Mereka sebelum ke Indonesia, mereka pelajari dulu karakter masyarakatnya bagaimana. Terus di googling dulu mau kemana, apa yang mau dibuat di Indonesia. Nah itu orang waras, nggak tiba-tiba datang ke Indonesia terus makan di warteg ngasih rating, salah. Ini untuk orang-orang asing yang akan pergi ke Indonesia ya.
Jadi ya hal-hal yang perlu dipelajari sebelum datang ke Indonesia. Ya tentunya kalian sudah siap duit ya, siap dokumen-dokumen. Semua persiapan untuk melancong itu sudah dipersiapkan. Lalu kita pelajari negara yang akan kita tuju, bagaimana karakter masyarakatnya, bagaimana alamnya, bagaimana lokasi-lokasi wisatanya, itu kita pelajari. Jangan ujuk-ujuk datang, turun dari pesawat, nanya makanan halal. Apaan begitu caranya? Itu mah mental kaum duafa itu. Jadi gampang sekali ya. Orang Indonesia itu punya dua karakter, ya, dua karakter dalam menerima kedatangan orang asing. Dia bisa selembut malaikat ya, hatinya tuh seperti malaikat, menolong, senyum, memudahkan, tidak menyulitkan. Bahkan banyak sekali yang membantu itu nggak pakai hitung-hitungan uang. Nah, itu orang Indonesia itu. Sisi kedua, orang Indonesia juga bisa jadi iblis. Kalau kamu datang-datang langsung mau ngajari orang Indonesia, jangan merasa besar diri, jangan merasa bangga diri, kita ke negara orang. Kita pelajari dulu bagaimana karakter masyarakatnya. Turun dari pesawat gayanya, presiden mau diceramahi. Presiden itu adalah hasil dari pilihan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa presiden itu adalah harga diri rakyat Indonesia. Ngapain kamu ceramahin presiden? Emang kamu nggak bisa nanya bandara atau di tempat-tempat wisata? Pergunakan ya mulut kita, otak kita untuk menggali informasi, yaitu dengan bertanya kepada orang-orang setempat. Datang-datang presiden diajari supaya memampang logo halal di mana-mana. Ya salah. Kalau di Bali, logo halal itu akan menyinggung perasaan orang Bali. Orang Bali menganggap perkataan halal ini adalah bersih, tidak kotor, ya, dan layak dimakan. Nah, kalau ada logo halal, orang Bali akan mengatakan, emangnya makanan kami haram? Emangnya makanan kami kotor? Nah, hal-hal seperti inilah kita tidak mau menyinggung perasaan orang Bali. Makanya tidak ada logo halal. Atau kalau ada pun, hanya di beberapa tempat tertentu. Nah, untuk mencari makanan halal, yang di Bali itu menyediakan makanan halal sangat banyak sekali. Sangat mudah dicari makanan halal di Bali. Tinggal kamu mau bertanya apa enggak. Enggak usah presiden kamu ceramahin. Ke Indonesia, sudah terima sajalah. Kami sudah sangat berpengalaman dalam mengelola pariwisata. Sejak Indonesia merdeka tahun 45, kami sudah mulai belajar bagaimana mengelola pariwisata. Jangan kamu ajari. Kamu datang ke Indonesia, udah tinggal menikmati apa yang ada. Kalau ada kurang dari pelayanan orang Indonesia, kamu bisa komplain kepada yang bersangkutan, umpamanya hotel atau restoran. Kamu kurang dilayani dengan baik, kamu bisa komplain. Jangan rakyat Indonesia kamu ajari. Kalau masalah kebersihan, masalah sampah, masalah lalu lintas semrawut, ada di mana-mana negara. Nggak usah kamu aneh-aneh, nggak usah kamu neko-neko, nggak usah banyak bacot. Tinggal kamu nikmati saja hospitality Indonesia, the smiles of Indonesian people. Tinggal kamu nikmati senyuman orang Indonesia, kebaikan orang Indonesia. Seperti saya bilang tadi, orang Indonesia bisa jadi seperti malaikat kalau kamu baik, kamu menghargai budaya setempat. Orang Indonesia bisa jadi iblis
Kalau tiba-tiba kamu datang lalu mengkritik, lalu menghina, jangan, salah caramu melancong. Kamu masih patut belajar. Jangan pernah merasa diri besar. Kalau kita ke negara orang, jangan pernah, oh negara saya lebih besar dari negara itu, jangan. Terus kita datang-datang ke negara orang mau menceramahi orang, nggak boleh. Itu nggak beradab itu. Kamu datang, kamu nikmati hidangan yang diberikan oleh orang. Masalah kamu nggak puas, masalah rasa. Mungkin tidak cocok di lidahmu. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak. Jadi kita berdoa, semoga kita sama-sama sehat selalu dan saya terus bisa membuat konten agar bisa berkomunikasi dengan teman-temanku orang Indonesia. Dan ada sebagian kecil orang Malaysia yang waras-waras. Jadi bukan semuanya orang Malaysia itu tidak baik ya. Emang mayoritas sih nggak baik. Tapi ada sedikit 1-2 yang baik-baik. Seperti Ivipan, Rusdi Rusli, Brozul, BDT. Ada banyak orang Malaysia yang baik-baik. Tapi lebih banyak yang songong ya. Merasa dirinya besar, merasa dirinya maju, lalu datang ke Indonesia menghina Indonesia. Nah itu. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.